Halo pemirsa, kita jumpa di Fokus Piala Presiden 2025 bersama saya Sheila Purnama. Jika tadi Anda baru saja menyaksikan laga Persib melawan Port FC, kali ini saya akan sajikan informasi jelang pembukaan laga bergengsi Piala Presiden 2025 antara Oxford United hadapi Liga Indonesia All-Star. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Kompleks Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta, kami telah terhubung dengan Putu Bagus di sana. Putu, seperti apa situasi di sana saat ini? Halo, selamat petang Sheila dan juga pemirsa. Ini situasi sore hari ini di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bisa terlihat di belakang saya, ini hujan sangat deras. Namun memang hari ini ada pertandingan yang cukup menarik, yakni pertandingan antara tim Liga Indonesia All-Star melawan Oxford United. Nah, memang saya mau menunjukkan visual di belakang saya saat ini, meskipun suasana hujan cukup deras, namun para supporter atau para penonton ini tetap berdatangan. Ini seperti yang terlihat ini memakai jas hujan untuk memasuki Stadion Gelora Bung Karno. Yang memang kita ketahui bahwa pertandingan ini akan digelar nanti, yakni pada pukul 19.30. Dan duel seru ini bisa disaksikan secara langsung, yakni melalui Indosiar dan platform streaming video. Dan untuk kali ini pertandingan yang menarik karena antara laga melawan Oxford United dari tim Liga Indonesia All-Star, di mana memang Oxford United yang kita ketahui ini diperkuat oleh striker andalan dari timnas kita. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Bener banget. Yang memang sudah dari kemarin ditunggu-tunggu, ini kedatangan dari Ole Romeni dan juga Marcelino Ferdinand. Di mana kedatangan dari kedua pemain tersebut ini dinanti oleh supporter yang hadir ke Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ini seperti yang bisa saya gambarkan, ini memang hujannya cukup deras dan saya akan mencoba ini melihat kerumunan yang memang sore hari ini para supporter ini banyak untuk datang tetap menyaksikan pertandingan yang sangat menarik ini. Di mana memang sebelumnya pelatih Oxford yakni Gary Rowett menyatakan bahwa kompetisi pramusim Piala Presiden ini bagus bagi anak asuhnya, melihat memang yang kita ketahui ini merupakan kunjungan pertandingan untuk mengetahui kultur dan budaya negara lain. Dan termasuk ini mengetahui kultur dan budaya di Indonesia. Dan sementara itu untuk tim Liga Indonesia All-Star ini juga diperkuat oleh pemain-pemain yang gak kalah asing dan juga pemain-pemain andalan, yakni ada seperti Bagas Kava, Witan Sulaiman, Hansa Muyama yang nantinya akan berduel, nanti akan menghadapi tim dari kasta kedua Liga Inggris Oxford United yang nanti pertandingan akan digelar sedianya yakni pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain persiapan demi persiapan yang telah dilakukan meskipun kondisi hujan, memang tadi panitia pelaksana kami juga telah memantau bahwa sudah ada pengamanan demi pengamanan yang dilakukan untuk bisa mengakomodasi dan juga mensukseskan acara atau Piala Presiden yang akan digelar pada tahun ini. Sementara itu yang kami dapatkan bahwa sejauh ini meskipun kondisinya hujan deras, ini saya akan menunjukkan visual di depan saya nih. Juru kamera Yusuf Fajar akan menunjukkan bahwa memang para penonton sedianya supporter ini meneduh karena kondisi hujan yang cukup deras. Dan salah satunya memang untuk sore hari ini menunggu oleh Romeni dan juga Marcelino Ferdinand alias Marceng, sapaan akrabnya, untuk bisa menghadapi tim dari Liga Indonesia All-Star. Sementara itu skuad dari pemain, yakni pemain lokal dari Liga Indonesia All-Star ini memang menampilkan performa impresif sepanjang BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan saat ini saya mau coba nih untuk mengajak pemirsa di rumah untuk berbincang, untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Halo Bang, bisa dikenalin atas nama siapa Bang? Fikri. Nah, ini datang jauh-jauh ini dari mana nih, bisa jelasin nggak nih? Dari Depok, Bang. Wah, dari Depok nih, hujan-hujan kenapa sih rela buat nonton ke Stadion Gelora Bung Karno? Kenapa nih? Mau nonton siapa nih? Mau nonton. Oleh Romeni ya? Iya, nonton Ole. Sama Marcelino Ferdinand. Ya, pastinya. Nah, ini pemain kalau favorit kalau pertandingan nanti malam kan Liga Indonesia All-Star lawan dari Oxford United. Nah, kalau tadi kan bilang oleh Romeni favoritnya nih, kalau dari Liga Indonesia All-Star favoritnya kira-kira siapa? Kalau saya, Witan ya? ya Witan. Witan Sulaiman. Nah, ini prediksi skor kira-kira berapa nih, Bang?
Kira-kira tipis-tipis aja 2-0 ya. Wah, 2-0 yang nyetak gol siapa dan yang menang siapa nih? Yang menang pastinya, ya yang menang siapa? Waduh, yang menang. Siapa? Yang menang Oxford. Oxford. Oke deh, nah kita coba tanya-tanya lagi nih ke abang di satunya bang. Bisa dikenalin bang, namanya siapa bang? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol bang sama Indosiar nih bang. Boleh bang, abang namanya siapa bang? Dari mana asal ya? Saya Rama dari Infomedia OPMC Bogor. Oh dari Bogor ya, ini yang tadi saya udah tanya ini kondisinya hujan deras, tapi kenapa rela datang ke GBK mau lihat siapa sih bang? Saya di sini itu mau mendukung penuh tentunya ya, mendukung penuh semua Indonesian All Star hari ini. Wah, tadi tuh PD Oxford United menang, kalau abang Indonesian All Star ya. Kenapa gitu nih bang? Bisa dijelasin nggak bang? Karena ya saya senang aja gitu hari ini. Dan ini pertama kalinya saya ke GBK dari kecil. Baru saat ini saya ke GBK, jadi ini merupakan kesempatan yang sangat momentum luar biasa. Dan ini juga teman-teman saya pada senang semua. Tepuk tangan dulu dong, Bay! Tepuk tangan. Nih saya mau tanya-tanya lagi nih bang. Tadi kira-kira kan jagoin Indonesia All Star. Nah ini pemain favoritnya siapa? Pemain favorit lu? Pemain favorit ada Witan Sulaiman, ada Hansa Muyama, terus ada Bagas Kava. Kira-kira siapa nih yang paling menonjol? Hansa Muyama Pranata. Iya, itu back idola saya tuh. Back idola ya. Nah kalau abang tadi jagoin siapa? Kita belum kenalan. Tadi nama abang siapa? Saya Putra. Asal sama dari Bogor ya? Bogor, iya betul, dari Bogor juga. Nah ini prediksi berapa nih bang? Prediksi skor 3-2 untuk Indonesia All Star. Wah skornya gede nih ya 3-2. Kira-kira 3 siapa yang nyetak gol? 3 Bagas, Samun sama Witan. Masing-masing satu ya? Betul. Nah, Oxford United yang kita tahu ada oleh Romeni sama Marcelino Ferdinand nih. Kira-kira dua gol itu siapa yang nyetak? Sesuai prediksi saya nggak nih? Oleh Romeni pastinya. Oleh Romeni. Tapi penasaran juga nggak sih mau lihat oleh Romeni yang kita tahu ini kan striker andalan timnas Indonesia. Tapi ini datang ke GBK bukan bagian dari timnas, bagian dari Oxford United. Kalau komentar abang gimana? Ya itu bagian dari apa? Betul. Bagian dari ini ya, tur perjalanan. Itu ya, tur pramusim ya. Jadi ya kita merasa terhibur dengan adanya Ole datang ke Indonesia. Jadi ya saya sangat menantikan bagaimana cara dia bermain lawan Oxford. Oke, terima kasih ya Bang ya. Semoga sesuai harapan dengan prediksinya. Nah itu hasil perbincangan kami dengan para supporter seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa kondisi sore hari ini di GBK ini hujan deras namun antusiasmenya sangat tinggi. Sekian informasi yang kami dapatkan sejauh ini, kami kembalikan ke studio Sheila. Baik, Putu Bagus melaporkan dari Kompleks Stadion GBK Senayan, Jakarta. Terlihat sekali antusias tidak luntur meskipun diguyur hujan deras ya. Tapi pemirsa, sebelumnya laga antara juara BRI Liga 1 Persib Bandung melawan Port FC ini telah tersaji sebelumnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sudah ada Aslan Syadi yang akan melaporkan situasi pasca pertandingan dari sana. Aslan, silakan. Ya, terima kasih Sheila. Selamat petang pemirsa. Baru saja kita saksikan perhelatan atau pertandingan pertama Piala Presiden 2025 antara Port FC versus Persib Bandung pemirsa, dan suasananya sangat gloomy sekali begitu ya. Kenapa gloomy pemirsa? Karena hari ini kita harus mengakui kekuatan dari Port FC yang mengalahkan Persib dengan skor 2-0. Memang gol dari Bordin Pala dan Ferrado Kamesom ini memang luar biasa pemirsa ya, dan memang kita harus mengakui kekuatan dari Port FC sore hari ini pemirsa. Dan kalau kita lihat tadi permainan juga sungguh luar biasa, dan sebelumnya juga pada saat konferensi pers sebelumnya, ini Boyan Hodak sudah menyatakan persiapan Persib memang belum terlalu matang begitu ya, hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk latihan, sedangkan untuk melawan Port FC ini butuh tenaga ekstra karena Port FC merupakan salah satu klub di Thailand yang cukup kuat gitu pemirsa, dan apalagi pertahanannya itu dijaga oleh Asnawi gitu ya. Nah pemirsa, memang tadi kita lihat beberapa bobotoh juga terlihat mukanya sedikit muram, sedikit sedih begitu ya karena kalah begitu melawan Port FC, tapi memang dengan bobotoh yang luar biasa solid gitu ya, terus memberikan semangat kepada pemain Persib Bandung untuk tetap ceria gitu walaupun menelan kekalahan sore hari ini pemirsa. Nah kalau kita lihat tadi sebelum digelar pemirsa di Stadion Sijalak Harupat ini Piala maksud saya diawali dengan seremoni pembukaan laga oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mari kita lihat. Nah kalau kita lihat pemirsa, ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyalami para pemain Persib Bandung dan Port FC Thailand sebelum laga dimulai, dan seremoni pembuka laga sebagai simbol sportivitas serta rasa saling menghargai dan menghormati di antara para pemain.
Kita lihat selesai berjabat tangan, pemirsa, kedua klub dan wasit yang memimpin pertandingan berfoto bersama. Dan laga Persib lawan Por FC ini pemirsa juga dimulai dengan aksi tendangan bola dari titik tengah lapangan atau kick off yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Kalau kita lihat pemirsa, ini Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyalami para pemain dari Por FC dan juga Persib Bandung dan juga melakukan foto bersama begitu ya. Dan ini memang terlihat satu hal yang luar biasa, dan selesai berjabat tangan para pemain ini foto bersama. Dan tak hanya bersalaman dengan para pemain dan ofisial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga melakukan tendangan dari titik tengah lapangan atau kick off sebagai simbol dimulainya laga Persib melawan Por FC begitu ya. Ini memang salaman-salaman dada-dada ini pemirsa, ini selalu bentuk solidaritas juga sportivitas dan juga memperlihatkan kita sebagai tuan rumah gitu ya. Sebagai Piala Presiden yang menyambut klub dari luar negeri, memperlihatkan sportivitas yang sungguh luar biasa. Nah, kita lihat pemirsa, tak hanya bersalaman dengan ofisial dan juga pemain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga melakukan tendangan dari titik tengah lapangan atau kick off sebagai simbol dimulainya laga Persib menghadapi Por FC. Dan menunggu kick off babak kedua, keseruan terlihat di bangku para supporter juga nih pemirsa. Dan penonton diajak berjoget bersama mengikuti alunan musik yang diputar. Dan supporter yang terlihat heboh tentunya akan memberikan hadiah berupa sepeda listrik gitu ya. Memang kalau memang udah bobotoh yang datang pemirsa, itu memang super meriah. Dan kalau kita lihat memang dari sejak awal dibuka pembelian tiket ini pemirsa, baru 10 menit dibuka ini sudah diserbu langsung ludes pemirsa. Dan kalau kita lihat memang supporter Persib ini selalu solid dan memperlihatkan kesulitan mereka mendukung Persib. Mau kalah mau menang tetap joget pokoknya begitu ya. Kalau kita lihat sejak dari tadi siang pemirsa, memang supporter Persib sudah memanjari tempat ini. Dan oh ya, kalau selain para supporter pemirsa, kalau kita lihat ada kurang lebih ribuan penonton, dan juga di luar sini pemirsa ada stand UMKM yang memang sudah disediakan untuk para penonton, dan ini menjadi satu hal yang bisa Anda lakukan pada saat menuju ke Stadion Cilakur. Dan kalau kita lihat pemirsa, total ada kurang lebih 11 ribuan penonton, dan memang tiketnya sudah ludes terjual begitu ya, dan semuanya ini diborong oleh para peboto yang ingin mendukung Persib Bandung untuk menang hari ini pemirsa. Dan itu sungguh luar biasa. Saya tadi mau cari pendukung Persib gitu pemirsa. Kita jalan yuk, kita mau tanya gitu ya. Dan memang hasil kurang maksimal didapat Persib Bandung pada saat berlaga melawan Por FC sore ini pemirsa. Tapi memang kita harus mengakui kekuatan Por FC yang bisa menang dari Persib 2-0. Berikut liputannya. Baik sekali sebuah kontrol bola pemirsa, dan kita lihat satu serangan lagi kali ini masih Persib mencoba menekan, langsung kencang rupa. Permainan cepat diperagakan Persib Bandung saat melawan Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025 di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Minggu sore. Pada laga ini, Bawang Bandung memainkan 6 rekrutan anyar sejak menit awal. Peluang langsung didapat Persib di awal babak pertama. Kecepatan pemain muda Zulkifli Lukmansyah diakhiri tendangan keras yang belum menemui sasaran. Port FC balik membalas peluang untuk unggul, namun ketangguhan kiper Teja Paku Alam berhasil menggagalkannya. Port FC menunjukkan keseriusannya di turnamen ini. Tim asal Thailand itu berhasil membuka keunggulan jelang babak pertama berakhir. Tendangan Bordin Bala dari luar kotak penalti tak mampu dihalau Teja Paku Alam. Di babak kedua, Port FC mendapat hadiah penalti di menit 65 setelah Asnawi Mangkualam dilanggar oleh Hamra Hehanusa. Pradol Camrasame yang ditunjuk menjadi Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sejumlah pergantian pemain yang dilakukan Pangeran Biru di paruh kedua tak mampu mengubah keadaan. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Port FC untuk sementara memimpin Grup B Piala Presiden 2025. Oke.
Iya pemirsa, tadi kita lihat ini para bobotoh juga masih terlihat gembira begitu ya, walaupun Persib kalah pada sore hari ini pemirsa, tapi mereka memang sangat solid tetap mendukung Persib mau kalah maupun menang begitu. Dan sekian informasi saya dari Stadion Sijalak Harupat, kita kembali ke Sheila di studio. Asyan Syadi melaporkan dari Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Memang pemirsa, hasil ini seperti yang sudah dibayangkan, banyak bobotoh. Bagaimana memang komposisi Persib Bandung menjelang atau melakukan laga kali ini memang tidak ditaruh ekspektasi untuk menang. Karena memang pemirsa, seperti yang kita tahu bagaimana Persib ini baru melepas banyak pemainnya. Bahkan mereka baru saja mendatangkan 11 pemain baru gitu ya, untuk melengkapi skuadnya. Jadi memang ini semacam laga uji coba untuk para anggota tim Pangeran Biru gitu. Bisa dibilang ini sebenarnya juga bukan hasil yang buruk, karena hasil 0-2 kekalahan dari Port FC ini, kalau kita bilang tidak jauh-jauh banget ya. Pemirsa mungkin setuju dengan saya, kita bisalah memaklumi bagaimana Persib Bandung nampaknya masih berusaha mencari keharmonisan antar pemain. Mungkin juga Boyan Hodak ini nampaknya memang siapa tahu masih melihat-lihat saja. Masih ada beberapa laga yang akan dimainkan oleh Pangeran Biru di kedepannya. Mungkin laga ini bisa menjadi acuan atau pelajaran untuk mengarungi laga-laga berikutnya. Kita bisa melihat memang di hari pertama gelaran Piala Presiden 2025 ini, baik yang di Bandung di Stadion Sijalak Harupat maupun di GBK, dua-duanya penuh antusias dari para yang menantikannya. Tidak terganggu dengan derasnya hujan yang mengguyur. Nampaknya kita bisa melihat di Stadion Gelora Bung Karno ini semua masih bersemangat menantikan laga yang akan berlangsung antara Oxford United versus Indonesia All Star. Mungkin pemirsa juga ingat bagaimana para pemain Indonesia All Star ini adalah pemain-pemain pilihan dari para pecinta sepak bola Indonesia dengan voting. Termasuk mungkin kita bisa melihat yang para penonton datang di Stadion Gelora Bung Karno ini akan menantikan apakah pemain yang mereka vote itu akan turun dari atau menjadi pilihan Rahmat Darmawan pada sore hari ini. Bagaimana keseruan jelang laga di Stadion GBK Jakarta? Kita akan kembali setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami.